terkait pengiriman logistik dan relawan hari ini ke Sumatera. Harapannya Pak? Jadi core kegiatan di FKM itu adalah dakwah dan kemanusiaan. Kalau dakwah karena aktif masjid pasti kita mengembangkan dakwah ya dengan berbagai macam kegiatannya. Nah, kenapa kok kita memilih salah satu kegiatannya itu kemanusiaan? Karena Indonesia, kita yang berada di Katulistiwa, berada di Ring Fire, itu saat ini memasuki fase bencana. Yang pertama, bencana karena global warming, di mana suhu bumi meningkat, itu menimbulkan cuaca ekstrim. Pasti nanti banyak hujan yang curahnya sangat tinggi, karena jumlah air itu es mencair, kemudian jumlah air menjadi banyak, itu pasti curahnya sangat tinggi. Terus kemudian kalau hujan yang deras pasti diikuti dengan banjir dan longsor, itu pasti. Ini sudah kita menyiapkan kegiatan ini sejak 2004 untuk mengantisipasi ini. Kemudian karena kita di Ring Fire, pasti ada karena saat ini sedang tumbukan antara lempeng Australia dan Eurasia. Nah, ini pasti menimbulkan gempa tektonik. Kalau gempa tektonik pasti diikuti dengan erupsi. Jadi itulah kemudian kenapa kita core kegiatannya itu adalah dakwah dan kemanusiaan. Saat ini salah satu kegiatan kita mengirim bantuan ke Aceh ini sudah menjadi rutinitas kami. Sebelum Aceh ini atau ke Sumatera, beberapa waktu yang lalu kita di Banjarnegara. Kita kirim ke sana relawan-relawan kita. Baru selesai sana, tiba-tiba muncul sana. Dan ini belum puncak musim penghujan. Desember Januari ya musim penghujan. Nah, puncaknya itu di bulan Januari. Wallahu alam, ya kita berharap, kita berdoa semoga tidak ada lagi banjir bandang seperti itu, longsor seperti itu. Tapi secara keilmuan, secara geologi maupun meteorologi, bahwa ini nanti pasti akan banyak bencana. Itu kita tidak berharap. Oleh karena itu, dari kondisi perhitungan kita seperti itu, maka kita bersiap-siap. Nah, untuk penanganan bencana ini tidak bisa kami mengantisipasi sendiri. Pemerintah sudah ada membuat BNPB, kemudian ada Basarnas dan BNPB sendiri pun, dan BPBD yang daerah itu tidak akan mengayai. Maka dibutuhkanlah masyarakat. Jadi ya semuanya harus saling dukung. Tidak boleh satu masyarakat merasa saya yang bisa membantu. Pemerintah juga tidak bisa seperti itu. Bencana ini harus dihadapi bersama, tidak bisa. Maka saya mengimbau kepada Mensos itu dilonggarkanlah, jangan kemudian teriak-teriak kemudian akan menindak yang mengumpulkan dana. Itu aturan normalnya begitu. Jadi dalam kondisi darurat itu mestinya kemanusiaan yang lebih didahulukan. Siapa yang dekat? Jadi semuanya konsentrasinya tentang kemanusiaan. Bahasanya itu bahasa kemanusiaan, bahasa hukum, bahasa birokrasi itu dikesampingkan. Pak, ini nanti dikonsentrasikannya di daerah mana? Medan, Aceh, atau di Sumatera, atau mungkin malah di Lampung? Kalau yang ini, yang FKM kita mengambil di lokasi sekitar Aceh Tamiang. Pertimbangannya apa Pak kalau di Aceh Tamiang?
Ya kebetulan ya kan kita bagi-bagi ya, kita bagi-bagi. Nanti ada yang komunitas lain di daerah mana. Nah, kebetulan kita ada beberapa teman di daerah sana yang juga kena korban, ada pesantren, ada masyarakat sana yang kena korban yang kemudian kita kenal. Kalau Pak Kalono sendiri di FK ini sebagai apa? Saya kebetulan pendiri FKM dan sekarang ketua Dewan Syuro FKM. Selama ini sebagai pendiri dari FKM pernah nggak ke Aceh atau ke Medan saat bencana ini? Kalau saat ini belum, tetapi di tahun 2000 tsunami 2004 itu kebetulan kita berbulan-bulan di sana, mengantisipasi, dan kebetulan saya pertama kali masuk di Melabu dan lewat jalur laut pada waktu itu karena jalur darat lewat Medan tidak bisa. Tapi ada keinginan nantinya sebagai pendiri FKM juga mau Aceh atau Medan atau ke Padang, ada keinginan ke sana? Kalau keinginan pasti ada, karena kita ini relawan kemanusiaan, pasti ingin ke sana. Tetapi semuanya dipertimbangkan siapa yang berangkat, yang efektif. Kita cari efektivitas. Kita bukan mau wisata bencana, tapi kita mau membantu. Dari senior di FKM saat ini yang diberangkatkan 1 orang, yang lainnya yang masih muda-muda untuk membantu mengkoordinasikan. Dengan kemudian ada beberapa relawan FKM yang ada di daerah Medan dan daerah sekitar Aceh. Terima kasih Pak Kalono. Demikian wawancara Liberty dengan pendiri FKM, Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Pak, agak miring jenengan. Nah, gitu sip.